Dunia pendidikan tanah air baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya siswa sekolah dasar yang dihukum duduk di lantai kelasnya selama pelajaran berlangsung. Alasannya disebut-sebut karena siswa di sebuah SD di Medan, Sumatera Utara itu tidak membayar uang SPP, uang buku, hingga tidak mengambil rapot. Tindakan ini pun membuat geram orang tua sang siswa yang melihat langsung kondisi putranya di sekolah. Hingga protes dilayangkan orang tua siswa kepada wali kelas. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini? Kemarahan ibu dari seorang siswa di sekolah dasar di Jalan STM Medan, Sumatera Utara pun tak tertahankan setelah dirinya melihat sang anak duduk di lantai ruang kelasnya. Menurut sang ibu dari siswa kelas 4 SD itu, bahwa kejadian ini berkaitan dengan dirinya yang belum mampu melunasi uang sekolah atau SPP selama 3 bulan, uang buku, sehingga rapot anaknya juga belum bisa diambil. Ia mengaku sudah menyampaikan perihal kondisinya ke wali kelas anaknya ini, namun saat upaya pelunasan ia mendapat laporan bahwa sang anak harus belajar di lantai karena persoalan SPP tersebut. Sementara wali kelas menyebut bahwa hal itu dilakukan sesuai aturan sekolah, yakni siswa yang belum mengambil rapot tidak boleh ikut belajar. Namun siswa yang bersangkutan tetap ingin belajar sehingga diminta untuk duduk di lantai kelas. Meskipun pihak sekolah membantah adanya aturan tersebut. Dan inilah saudara rekaman CCTV saat siswa di sebuah SD di Medan, Sumatera Utara duduk di lantai ruang kelasnya saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa sempat terlihat berjalan mendekati pintu ruang kelas dan kembali ke meja, namun kemudian duduk di lantai kelas. Pihak yayasan yang menaungi sekolah pun membenarkan tenaga pengajarnya memberikan hukuman duduk di lantai kelas pada jam pelajaran sejak tanggal 6 hingga 8 Januari 2025. Enggak, anak-anaknya bukan. Dia nggak bukti boleh. Nah. Ibu ini guru. Sementara usai melayangkan protes ke guru yang merupakan wali murid siswa yang duduk di lantai kelas, orang tua siswa ini juga berhadapan dengan putri dari guru tersebut. Dalam video yang tersebar di media sosial saat keduanya berada di sekolah, putri dari guru itu meminta penjelasan tentang persoalan antara ibunya dan orang tua siswa terkait. Beberapa guru pun terlihat mencoba menenangkan kedua pihak. Pertemuan mereka berakhir dengan cepat setelah orang tua siswa ini mencoba untuk menunjukkan beberapa pesan dan komunikasi dengan pihak wali murid untuk memohon keringanan dan waktu dalam menyelesaikan pembayaran uang sekolah. Nggak tahu Bang, tiba-tiba dia datang kan, nanya. Saya pikir tas siapa gitu kan, ya udah coba saya jelasin baik-baik, rupanya anak wali kelasnya. Ya udah mungkin dia namanya anak kali ya, namanya anak mungkin nggak terima lah orang tuanya dibuat gitu. Apa yang didebatkan sama kakak pada saat itu? Yang didebatkan sama dia ya masalah katanya soal anak saya yang dihukum. Itu dia bilang kan kalau itu masalah remedial. Nah dia tahu apa soalnya. Sementara pihak yayasan ini telah memanggil guru kelas 4 Sekolah Dasar Swasta Abdi Sukma untuk dimintai keterangan terkait video yang viral soal siswa belajar di lantai di sekolah itu. Pertemuan tertutup berlangsung selama 1 jam lebih dan disaksikan oleh seluruh pihak yayasan, pengawas yayasan, serta kepala sekolah SD swasta Abdi Sukma. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Barlindungan, ini menyesalkan adanya peristiwa ini. Ia menegaskan tidak ada aturan atau larangan untuk siswa untuk tidak boleh mengikuti pembelajaran jika belum membayar uang sekolah dan belum mengambil rapot. Sekolah ini juga sebenarnya merupakan sekolah yang ditujukan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Bahkan, siswa hanya diminta untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan SPP atau uang sekolah selama bulan Juli hingga Desember sebesar 60 hingga 70 ribu rupiah tergantung tingkatan kelasnya. Sedangkan Januari hingga Juni ini tidak perlu membayar. Kejadian yang seperti ini di luar
kebijakan sekolah dan seluruh yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan, setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak, itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Atas kejadian ini, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara telah memanggil pihak yayasan yang menaungi Sekolah Dasar Swasta Abdi Sukma dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Kehadiran kedua pihak untuk memberikan klarifikasi terkait viralnya video siswa yang dihukum duduk di lantai sekolah tersebut. Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menyayangkan sikap guru yang menghukum siswanya itu dan menyebut bahwa dalam kasus ini sebenarnya berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan tak seharusnya menghukum siswanya. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan menjelaskan adanya miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Sanksi yang diberikan wali kelas terhadap siswanya diberikan tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Ombudsman RI Sumatera Utara sangat menyayangkan sekali dalam proses belajar mengajar itu harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas untuk anak harus dibebankan pada suatu sanksi psikis dalam hal sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Intinya ini ada miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, ya. Karena kebijakan yang dilakukan oleh gurunya itu tidak diketahui oleh sekolah maupun pihak yayasan. Ya. Nah, kemudian pihak orang tua juga tanpa komunikasi dengan pihak sekolah terus melihat anaknya yang itu. Jadi Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ihwan Ritonga menyatakan Dinas Pendidikan Kota Medan harus menegur pihak sekolah yang terlibat dalam kasus hukuman anak duduk di lantai ruang kelas sekolah ini. Pihak sekolah semestinya tidak melibatkan anak didik dalam penyelesaian tunggakan uang sekolah. Penindakan tegas kepada pihak sekolah juga menjadi bahan evaluasi bagi layanan pendidikan lainnya agar lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan keuangan. Jangan sampai melibatkan anak, apalagi mempermalukan anak. Pihak sekolah nanti ini akan kita desak pemerintah Kota Medan untuk memberikan paling tidak teguran. Ini menjadi bahagian dari introspeksi para pengelola sekolah atau para pihak-pihak yayasan, karena ini adalah swasta, supaya menghukum murid itu hanya gara-gara persoalan tidak membayar uang sekolah. Jangan muridnya yang dihukum, tapi sampaikan kepada orang tua. Pasca kejadian ini, pihak yayasan kemudian resmi merumahkan sang guru setelah kedua pihak melakukan pertemuan. Sanksi pembebas tugasan atau skorsing kepada guru dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Guru dinilai melakukan tindakan dan hukuman yang tidak ada dalam peraturan sekolah. Proses selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan Medan untuk penyelesaian administrasi karena guru itu tersertifikasi. Kepala sekolah juga akan diberikan sanksi karena dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan guru tersebut. Kami sudah merumahkan dari mulai Sabtu kemarin. Saya bilang ibu tidak boleh datang ke sekolah karena ibu sudah melakukan kesalahan dan akan dikasihkan surat. Kalau dari yayasan kami jelas akan menskorsing ini dan menunggu dari Dinas Pendidikan juga apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Jadi saya mohon ya kepada seluruh masyarakat, karena ini sudah viral seluruh Indonesia, mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Ya, saya mohon ini, ya saya mohon sekali. Ya, ini adalah sekolah amal, wakaf yang diwakafkan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Permasalahan ekonomi membuat orang tua siswa yang diberi hukuman duduk di lantai belum bisa membayar uang sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian Kementerian Sosial yang turut membantu dengan memberi sejumlah bahan pokok, perlengkapan sekolah, dan juga rencananya bantuan untuk usaha. Selain juga adanya bantuan pelunasan SPP selama 3 bulan hingga tamat sekolah, juga sejumlah sumbangan berupa bantuan dana yang langsung diberikan kepada orang tua siswa.
Ini melengkapi, ada beberapa hal yang kami bantu, diantaranya perlengkapan sekolah dan sembako. Nah, kedepannya keinginan ibu untuk berwirausaha, nanti kita akan coba, kita bantu. Kenapa? Karena ini harus kita matangkan dulu ini rencananya seperti apa wirausahanya. Berarti nanti pasca ini nanti ada bantuan usaha ya buat ya, ibu ini. Mudah-mudahan nanti akan segera kita realisasikan karena kami harus melakukan pendampingan. Kasus hukuman duduk di lantai kelas yang diberikan kepada siswa lantaran permasalahan SPP menuai keprihatinan banyak pihak. Menurut psikolog klinis Pramudita Tunggadewi, hukuman atas masalah tersebut tak tepat, apalagi bukan karena disebabkan oleh siswa itu sendiri. Hal ini dinilai memberikan pengalaman traumatis, bahkan bisa mempengaruhi hubungan sosial sang anak ke depannya. Tak semestinya, saudara, anak menjadi korban dari persoalan yang mestinya menjadi urusan pihak sekolah dan juga orang tua atau wali murid. Langkah bijaksana harus diambil agar tidak melibatkan anak yang fokus utamanya adalah belajar. Komunikasi antara sekolah, guru, maupun orang tua pun perlu dilakukan agar sejalan. Karena selain orang tua di rumah, guru pun selayaknya menjadi sosok orang tua di sekolah. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dari proses penyidikan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 prajurit TNI AL dan Puskomal menyatakan ketiganya cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan.